Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, jamaah Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh MC tadi, ahlan wa sahlan. Selamat datang Wilujeng Sumping, atau ya selamat marhaban di Masjid Al-Jabbar. Ini mungkin ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari luar Jawa Barat, atau mungkin ada yang dari Sumatera. Ada yang dari Sumatera, Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan saya doakan semoga sehat selalu. Kemudian perjalanannya wisata religi mengunjungi rumah Allah ini mendapatkan nilai pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kembali ke rumah dengan selamat juga dan membawa nilai-nilai yang baik dari perjalanan Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu, ada seorang sahabat yang curhat kepada Rasulullah. Bapak Ibu suka curhat gak? Sering nyari orang untuk diajak teman berbicara gak? Setiap orang pasti menginginkan teman bicara, teman untuk menyampaikan masalahnya. Nah, ayo kita coba pelajari bagaimana sahabat ini curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang apa curhatannya? Tentang pasangannya. Kalau dia laki-laki ya tentang istrinya. Tentu nanti kalau dia perempuan bisa digunakan sebagai seorang istri kepada suaminya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kata sahabat ini bernama Laqit. Ya Rasulullah, kata dia, innali imra'atun fi lisanihi syai'un. Jadi kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya punya istri, tetapi di dalam lisannya itu ada masalah. Berarti ini sama mewakili kita, kalau dia perempuan bisa juga curhat. Nah, nanti kita lihat jawaban Rasulullah seperti apa. Tapi saya ingin kita belajar dulu nih dari kalimat sahabat ini. Dia bilang, ya Rasulullah, di dalam lisan istri saya itu ada sesuatu. Jadi curhat itu jangan menggibah gitu. Curhat itu jangan diceritain yang jeleknya semua sampai transparan membuka aib. Pakai bahasa kiasan, bahasa yang ramah, bahasa yang lembut, bahasa bila perlu bahasa yang kalau didengar orangnya langsung pun ya tidak setersinggung kalau kita belak-belakan gitu. Gitu Bu ya. Oh si eta mah gini. Enggak usah. Ada sesuatu gitu. Nah itu yang pertama, kalau curhat jangan dikeluarin semuanya.
Jangan diungkap semuanya. Saya pernah didatangi seseorang, saya ini orang Sumatera Bapak Ibu. Saudara saya datang lalu dia ingin menceritakan tentang keadaan di kampung saya yang itu negatif. Saya bilang tidak usah diceritain semuanya. Nah, kalau ada masalahnya seperti yang globalnya saja. Saya tidak perlu tahu sedetail-detailnya, saya bilang. Karena belum tentu juga saya bisa kasih solusi gitu. Nah, maka Ibu, dari sahabat kita ini belajar. Kalau kumpul dengan teman-teman, pergi bersama majelis, kemudian nongkrong bersama sanak saudara, itu kalimatnya, obrolannya jangan sampai menjelekkan. Lalu apa jawaban Rasulullah ketika dibilang demikian? Rasulullah bilang, Tallikha izan. Ya udah, ceraikan saja. Bapak Ibu, kira-kira kalau hari ini ada ustadz ditanya, Ustadz, ini istri saya, pasangan saya begini. Gimana? Ceraikan saja. Ini kan tidak arif dan bijaksana. Nanti kita lihat kenapa Rasulullah menyarankan demikian. Lalu dijawab oleh Lakit, dia beralasan, dia sambung ceritanya, Ya Rasulullah, inna laha sohbah waliya minha walad. Ya Rasulullah, saya itu udah lama bersama istri saya itu. Kalau ibu-ibu, ya Rasulullah, saya ini sudah lama bersama suami saya itu. Artinya susah senangnya udah banyak. Kenangannya sudah enggak kehitung. Dan suka dukanya juga sudah diarungi bersama. Nah, atas dasar curhatan ini Rasulullah mengatakan, famurha. Oh, kalau begitu ya udah, ajari dia. Ajari dia. Inilah jawaban Rasulullah SAW. Jadi ada dua Bapak Ibu. Pertama, ceraikan dia. Yang kedua, ajari dia. Kenapa pertama Rasulullah menyuruh ceraikan? Karena cerita yang didapatkan oleh Rasulullah dari sahabat itu adalah dia bermaksiat kepada Allah. Nah, ini tolok ukurnya Pak, rumusnya ini Bapak Ibu. Kalau pasangan kita itu sudah tidak patuh dan taat kepada Allah, maka saat itulah cerai itu menjadi solusi. Berpisah itu menjadi solusi. Kalau pasangan kita sholat tidak mau, kemudian mendidik jaga anak nggak mau, malah nyuruh anak. Di media sosial lihat Pak. Saya pernah lewat di media sosial saya, seorang ibu merayu anaknya supaya mau. Ini ibu ini adalah seorang PSK. Dia justru menginspirasi anaknya supaya seperti dia gitu. Kamu mau nggak kayak ibu? Masya Allah. Kamu mau nggak jual diri ke? Astagfirullah, nauzubillah, nauzubillah. Yang begini-gini nih kalau sudah berbicara, apalagi nanti berpotensi istri ini memusyrikkan anak kita, kata Rasulullah, fatallikha, pisah saja. Tetapi kata Rasulullah,
Seorang suami, seorang istri terhadap pasangannya itu murha. Nasihat menasehati. Itulah gunanya kebersamaan. Itulah gunanya berpasang-pasangan. Makanya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum itu ujungnya kan tatafakkarun, Mbak. Supaya kalian mikir, dipikirkan itu caranya. Karena tidak mungkin rumah tangga saya sama kasusnya dengan rumah tangga orang lain, rumah tangga ibu, rumah tangga bapak, beda. Solusinya beda, kata Allah la'allakum tatafakkarun. Sing mikir, dilihat, dibahas bersama, didiskusikan. Kasus yang kamu dapat adalah untuk dirimu dan pasanganmu, kamu yang lebih tahu solusinya. Maka di sini Rasulullah juga ketika dicurhatin oleh sahabat, jawabannya pendek-pendek, Pak. Tolikha, udah pisah aja. Terus, tapi saya masih suka. Kita udah lama bareng punya anak lagi. Oh ya sudah, ajari dia. Tidak dilanjutkan oleh Rasulullah itu, emang dia seperti apa kejelekannya? Apa masalahnya sih? Diulik, ditanya sedalam-dalam, tidak. Justru Rasulullah pendek saja dia bilang, ya udah, berarti kewajiban kamu ngajarinnya. Jadi bapak-bapak, kalau istri kita itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengajarinya. Ini kata Rasulullah, murha atau aizha, berikan mauizah, berikan pelajaran. Nah makanya belajar agama itu wajib. Baik dia laki-laki maupun perempuan, wajib. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita curhat, ini di penghujung ceramah saya ingin katakan, jangan bicarakan detailnya. Saya kira kalau bapak-bapak, sebagian ada juga tuh yang curhat atau ngegosip gitu. Tapi kebanyakan saya lihat bapak-bapak itu lebih ngobrolinnya itu tidak lebih parah dari ibu-ibu. Ibu-ibu ini cepat keluar yang detailnya. Ini ayo pakai hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabatnya itu Al-Laqit. Kemudian hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Nasai, Ibnu Majah gitu. Jadi cerita ini kata Rasulullah, saling menasehatilah di antara kalian. Itu saja barangkali, silakan dipraktekin nasihat cara sahabat ini curhat kepada Rasulullah dan bagaimana Rasulullah menanggapinya. Bila perlu ikuti seperti itu, pendek-pendek saja, jangan sampai menggibah. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.